What are you doing? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Unrise My Fair Witches episode yang ke-6. Di episode sebelumnya, Laser mengurung Rohan dan Cipren. Lalu Rohan berhasil membebaskan Cipren dan juga Rohan membunuh Carlotta dengan kekuatannya. Cipren yang sembuh dari lukanya, sementara Rohan sudah bisa keluar dari rumah keluarga Mayfair. So, apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa lama-lama, mari kita siapkan diri dengan sebatang serutu dan masuk ke ceritanya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, saya mau kasih tahu dulu, sebenarnya di setiap awal episode diceritakan cerita pendek di masa lalu, tapi di video sebelumnya saya belum cerita, jadi kali ini saya akan cerita video pendeknya per episode ya. Oke, dimulai di episode kedua kita diperlihatkan di Skotlandia pada tahun 1681. Di sini kita melihat seorang perempuan bernama Susan Mayfair yang bekerja sebagai seorang penyembuh. Saat itu ada pasien yang sedang kesakitan, kemudian ibunya menyuruh Susan dan adiknya yang bernama Flory pergi ke hutan untuk mengambil tumbuhan untuk diracik menjadi obat. Susan dan Flory mencari tumbuhan yang dibutuhkan, namun tiba-tiba seorang pria muncul dari kejauhan. Susan lalu meminta Flory untuk menjauh dari tempat itu, kemudian Susan mendekati pria itu kemudian mengocoknya di bawah pohon. Namun di atas pohon ia melihat burung-burung gagak yang berterbangan dan menyebut namanya. Lanjut di episode ketiga, kita diperlihatkan seorang wanita yang terluka parah di bagian perutnya, dan ternyata wanita itu adalah Ibu Susan. Ibu Susan berkata kalau dia tidak akan selamat dan ia meminta Susan untuk membunuhnya dengan cepat. Namun Susan tidak ingin menyerah. Lalu Ibu Susan berkata kalau ia tidak akan masuk surga ataupun neraka, melainkan akan menyatu dengan tanah seperti pendahulunya. Kemudian tak lama kemudian ia pun meninggal. Lanjut di episode keempat, pemakaman Ibu Susan sedang dilakukan. Namun seorang wanita tua berkata kalau ia akan mendatangi malam nanti. Di malam hari Susan dan wanita tua itu pergi memasuki hutan. Dan di dalam hutan Susan melihat beberapa wanita yang menangis dan berkata kalau ini adalah pemakaman yang sebenarnya, di mana ia bisa menangis sekeras yang ia bisa. Kemudian Susan ikutan menangis dengan sekeras-kerasnya. Lanjut di episode kelima, kita akan melihat di mana Susan sedang membantu melahirkan seorang anak. Dan saat ayah bayi itu memangkunya, ia melihat selaput di tangan anaknya. Hal ini membuatnya marah dan menuduh kalau ini adalah ulah Susan. Dan ia pun tidak mau mengakui anak itu sebagai anaknya. Keesokan harinya Susan dan Flory pergi ke pasar. Di tengah pasar orang-orang berkumpul karena ada seseorang wanita yang dikurung di sebuah kurungan. Pria itu berkata kalau wanita itu adalah penyihir dan ia adalah pemburu penyihir. Di sana Susan melihat ayah dari bayi yang ia bantu melahirkan sebelumnya. Susan yang sadar kalau pria itu menganggapnya sebagai seorang penyihir membuat Susan memilih pergi dari tempat itu. Unfound. Oke, kita masuk ke episode ke-6. Kita akan melihat pemburu penyihir itu mendatangi rumah Susan dan mereka membawa Susan dari rumahnya, dan kini kita masuk ke cerita film Unrise My Fair Witches episode yang ke-6. Film dimulai di episode ke-6. Kita akan melihat seorang pria bernama Kate yang sedang makan sambil melihat video YouTube tentang sekelompok orang yang sepertinya membenci penyihir atau pemburu penyihir. Pria ini juga adalah pria yang sama yang Cipren temui saat memeriksa mayat Dale, dan juga orang yang mengambil foto keluarga Mayfair di saat pemakaman Dale. Lalu Kate ke kulkas dan mengeluarkan sebuah jantung yang disimpan di sebuah toples. Kemudian ia pun memotret untuk dipost, dan jantung itu adalah jantung ibu Rohan, yaitu Dale. Di tempat lain Rohan sedang tertidur di rumahnya bersama Cipren, namun tiba-tiba Laser muncul dan membuat Rohan terbangun. Rohan yang mengusir Laser dan tiba-tiba Laser menghilang. Namun Rohan yang sadar kalau Laser masih berada di sana, dan Laser berkata kalau kini Laser hidup dalam tubuh Rohan. Rohan yang tak bisa kembali tidur lalu pergi ke dapur untuk makan, namun tiba-tiba lilin menyala, kemudian Laser muncul. Di sini Laser meminta Rohan untuk menyentuh api di lilin. Entah kenapa Rohan mengikuti perkataan itu, tangan Rohan tidak bisa merasa terbakar dan api pun juga bisa menyala di tangannya. Namun saat Rohan yang terkagum dengan apa yang ia lihat, tiba-tiba Cipren muncul dan membuatnya kaget. Laser berada di dekat mereka, namun Cipren tidak bisa melihatnya. Lalu Cipren bertanya pada Rohan apakah Laser ada di sini, tapi Rohan membohonginya. Namun Cipren tahu kalau Laser berada di sini, namun dia tidak bisa mengerti kenapa ia bisa masuk ke tempat tinggalnya, karena beberapa hari lalu Laser tidak bisa masuk karena ada pelindung di bangunan ini.
Namun kali ini ia bisa masuk yang membuat Cipren bingung. Tapi kemudian Cipren sadar kalau kalung yang dipakai Rohan adalah benda yang menghubungkannya dengan laser. Rohan di sini tidak sadar kenapa ia memakai kalung itu. Kemudian Cipren memintanya untuk mencabut kalung itu. Saat Rohan mencabut kalung itu, di saat yang sama laser juga menghilang. Lalu Cipren yang berencana membawa kalung itu ke markas Talamasca, namun tiba-tiba Rohan menjadi agresif kemudian mengambil kembali kalungnya dari tangan Cipren. Rohan yang berteriak agar Cipren tidak mendekatinya dan Cipren hanya bisa bingung saat melihatnya. Saat Rohan mulai tenang, ia menjelaskan kalau laser berada di kepalanya yang memaksanya untuk merebut kembali kalung itu. Rohan bingung harus berbuat apa dan yang bisa Cipren lakukan hanyalah menenangkannya. Rohan lalu meminta maaf karena ia mengaku kalau ia telah berbohong sebelumnya. Kemudian ia kembali memberikan kalung itu pada Cipren. Keesokan harinya Tessa mendatangi Rohan di tempat tinggal Cipren. Tessa adalah salah satu keluarga Mayfair yang Rohan temui saat pemakaman Dare. Tessa ke sana untuk menunjukkan sebuah postingan yang menunjukkan sebuah jantung dengan deskripsi yang menjelaskan kalau jantung itu adalah milik Dare. Rohan yang merupakan dokter bedah tidak terlalu terkejut saat melihatnya. Tessa yang bingung, namun ia tahu kalau ia harus melakukan sesuatu karena bagaimanapun Dare adalah keluarga mereka. Namun perhatian Rohan malah tertuju pada pantulan jendela yang menunjukkan laser yang mengikuti gerakannya. Tessa ingin mereka menyerang pemburu penyihir itu karena mereka telah memburu penyihir selama berabad-abad. Namun bagi Rohan apa yang ia lihat hanyalah sebuah daging. Tidak terlalu bijak untuk membahayakan diri untuk membalaskan dendam Dare yang sudah meninggal sebelumnya. Tessa lalu menjelaskan kalau kekuatannya adalah bisa membuat lelaki menjadi berpikiran sesuai keinginannya. Tessa juga berkata kalau Rohan memiliki kekuatan yang benar-benar kuat yang membuatnya bisa melakukan apapun. Namun Rohan tetap tidak ingin melakukannya karena menggunakan kekuatan itu sama saja ia akan menerima laser dan ia tidak mau melakukan itu. Waktu pun berlalu, Rohan pergi menemui Cortland. Cortland menanyakan apakah Rohan ingin mengambil rumah warisan, namun Rohan menolaknya. Rohan ke sana untuk meminta Cortland mencabut laser dari dirinya, namun tentu Cortland menolaknya. Saat Cortland memberikan cangkir teh pada Rohan, tangannya bergetar. Rohan yang menggunakan kekuatannya pada Cortland dan kini ia tahu kalau Cortland mengidap sebuah penyakit saraf. Cortland di sini menjelaskan tidak ada siapapun yang tahu tentang penyakit ini. Rohan yang seorang dokter tentu ingin mengobatinya dan menawari beberapa terapi. Rohan bertanya kalau ia bisa menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan penyakit ini dan apakah Cortland ingin melakukannya, dan tentu Cortland menginginkannya. Dan itu juga yang diinginkan Rohan lakukan pada laser karena ia menganggap laser sebagai sebuah penyakit. Cortland lalu menjelaskan kalau laser tidak bisa dibunuh, namun pemindahan pernah dilakukan sekali dari ibunya Cortland ke ayahnya. Namun Cortland tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tapi mungkin sepupunya yang bernama Dolly bisa memberi jawaban. Kemudian Cortland meminta Rohan untuk memberikan pendapatnya di salah satu rumah sakit yang dimiliki keluarga Mayfair. Di tempat lain, Cipren sedang berada di Talamasca dengan orang yang menyembuhkannya sebelumnya. Di sini Cipren meminta menemaninya karena ia berencana akan memeriksa masa lalu kalung itu dengan kekuatannya. Lalu Cipren mulai memegang kalung itu di tangannya. Kemudian ia melihat masa lalu di mana Susan dibawa ke pusat desa, di mana ia dituduh sebagai seorang penyihir dan akan dihukum. Susan berkata kalau ia tidak bersalah dan ia sering membantu menyembuhkan orang-orang di desa. Namun seorang pria melemparkan batu padanya dan Cipren yang mencoba menahannya, namun ia tidak bisa menyentuh apapun. Kembali ke Cortland yang menemui sepupunya Dolly. Dolly ke sana untuk memberikan sebuah buku. Dari buku itu Cortland menjelaskan sesuatu tentang apa yang diinginkan Rohan, namun untuk melakukan itu mereka perlu restu dari Dare. Kemudian Cortland mengeluarkan sikat rambut yang pernah ia ambil saat pemakaman Dare. Sementara itu Rohan sedang bersama Jojo yang menaruhkan Rohan untuk menjadi kepala rumah sakit. Di sana Rohan melihat laser dan hal ini membuatnya tidak nyaman. Dan tiba-tiba Jojo terdiam dan Rohan pun bingung. Saat Jojo tersadar, ia berkata kalau ia sering mendapatkan penglihatan dan sekarang ia harus membawa Rohan ke rumah Mayfair. Tak lama kemudian mereka sampai dan disusul dengan Dolly. Mereka memasuki rumah itu dan ruangan yang pertama Rohan lihat adalah ruangan di mana Carlotta yang mencoba membunuhnya. Setelah itu ia kembali menemui Dolly dan Jojo. Di sini Dolly menjelaskan kalau laser terhubung dengan darah mereka. Dan untuk menghilangkan laser memiliki risiko kemungkinan untuk kehilangan sesuatu dan salah satunya mungkin karir dokternya. Selain itu juga mereka tidak bisa menjamin di mana laser akan memilih wadah barunya.
Kemudian Dolly membawanya ke sebuah ruangan. Di ruangan itu Rowan melihat sebuah kepala manusia di sebuah toples. Namun mereka di sana untuk membuka sebuah peti. Dari peti itu Rowan melihat sekumpulan tulang dan rambut. Lalu Dolly menjelaskan kalau itu adalah tulang dan rambut dari semua orang yang pernah ditunjuk dan orang yang terakhir adalah rambut Dare. Lalu Dolly meminta Rowan untuk ikat rambut Dare pada benda itu. Di tempat lain, Kate pergi menemui orang yang ditonton di YouTube yang merupakan pemburu penyihir modern sambil membawa sebuah wadah. Kembali ke masa lalu, Cyprian melihat Susan yang dimasukkan di sebuah kurungan dan menguncinya dengan kunci tempat laser tinggal. Sementara itu, Rowan dan beberapa anggota keluarga Mayfair sedang melakukan sebuah ritual. Mereka di sini mencium boneka yang dibuat dari tulang dan rambut leluhur mereka secara bergantian. Di tempat lain, Kate menunjukkan jantung Dare pada pemburu penyihir itu. Pria itu menunjukkan jantung itu pada semua orang dan mereka semua bersorak dengan semangat. Kembali ke masa lalu, di sini Flory yang tidak ditangkap dibawa pria yang melaporkan Susan pada pemburu penyihir itu. Susan di sini menyebutkan mantra sihir yang disebut pemburu penyihir sebelumnya dan tiba-tiba terjadilah kekacauan di tempat itu. Dan api pun semakin membesar, muncullah sebuah bentuk mirip seperti manusia. Kembali ke sekarang, Rowan diperintahkan untuk menyebutkan mantra yang sama dengan Susan berkali-kali dengan orang yang di sekelilingnya. Tiba-tiba terjadi keanehan di ruangan itu dan mata Rowan menjadi putih, kemudian laser muncul di depan Rowan. Dan laser berkata kalau dengan menghilangkannya memiliki risiko dan Rowan pun berani menanggung risiko itu. Kemudian tiba-tiba Rowan merasa ada sesuatu di tenggorokannya. Dari mulutnya Rowan mengeluarkan kalung yang biasa mengikat laser padanya. Dolly kemudian membawa kalung itu dan mengarahkan kalung itu kepada semua orang di sana. Lalu kalung itu bereaksi pada Tessa dan kini kalung itu memilih Tessa. Tidak seperti Rowan yang menganggap laser sebagai sebuah penyakit, orang-orang selain dirinya menganggap laser sebagai sebuah anugerah. Kembali ke masa lalu, api yang berbentuk manusia itu berubah menjadi laser. Cyprian yang mencoba mendekatinya namun ia terpental. Dan kesadaran di tubuh aslinya juga pingsan. Pemburu penyihir itu mencoba membunuh Susan, namun laser membunuhnya dengan mencekik dengan kalungnya sendiri. Laser lalu mendekati Susan, kemudian tiba-tiba kalung itu ada di leher Susan. Kemudian Susan membebaskan diri dari kurungan itu dan kini secara resmi Susan telah menjadi seorang penyihir. Sementara itu kalung di tangan Cyprian juga menghilang karena kini kalung itu sudah di Tessa. Di tempat lain Tessa sedang melihat-lihat dan ia mengomentari postingan Kate. Kemudian di malam hari Tessa menemuinya karena ia berkata kalau ia ingin melihat jantung Dare. Tessa yang mencoba menggunakan kekuatannya pada Kate untuk balas dendam, namun itu adalah jebakan. Dari belakang muncul pemburu penyihir. Tessa yang panik mencoba memanggil laser dan dengan begitu episode 6 pun bersambung. Itulah guys alur cerita Unrise Mayfair Witches episode ke-6. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan terima kasih juga sudah like video ini and see you next video.